Ada sebuah jalan yang begitu sunyi, begitu tersembunyi, sehingga tidak semua mata mampu melihatnya. Jalan ini bukan jalan yang dipenuhi cahaya gemerlap atau tanda-tanda yang memudahkan. Sebaliknya, ia hadir dalam kesunyian, dalam bisikan jiwa, dalam perjalanan panjang seorang hamba yang mencari hakikat sejati dari keberadaannya. Hakikat adalah inti. Ia bukan sekadar kata yang dilafalkan, bukan pula sekadar ilmu yang dapat dituliskan di kertas. Hakikat adalah inti kehidupan, inti kebenaran, inti cinta yang sejati. Dan jalan menuju hakikat itu bukan jalan biasa. Ia adalah jalan rahasia, jalan yang tidak pernah diajarkan secara terang-terangan oleh seorang guru kecuali kepada murid yang paling terpilih. Mengapa demikian? Karena hakikat bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan untuk dipahami. Hakikat adalah pengalaman. Ia adalah cahaya yang hanya bisa masuk ke dalam hati yang sudah disucikan, jiwa yang sudah ditempa, dan pikiran yang telah dilepaskan dari belenggu. Guru yang sejati tidak akan sembarangan membuka tirai rahasia ini. Sebab jika hati murid belum siap, apa yang diturunkan bukanlah cahaya, melainkan bisa menjadi api yang membakar. Hakikat itu seperti samudra. Tidak semua orang bisa berenang ke kedalaman samudra tanpa tenggelam. Banyak orang hanya mampu menikmati riak-riak ombak di permukaan, merasakan kesejukan airnya, lalu kembali ke daratan. Hanya mereka yang benar-benar terpilih, yang kuat, yang penuh kesabaran dan keberanian, yang mampu menyelam hingga dasar samudra dan menemukan permata yang tersembunyi di sana. Guru hanya bisa menunjukkan arah. Ia ibarat seorang penjaga pintu yang hanya membuka kunci bagi murid yang siap melangkah. Murid yang terpilih adalah mereka yang sudah membersihkan hatinya dari kesombongan, dari kebencian, dari ketamakan. Murid yang terpilih adalah mereka yang sudah rela menanggung rasa sakit dalam perjalanan panjang penyucian diri, yang sudah siap untuk kehilangan segalanya demi mendapatkan sesuatu yang tidak dapat hilang, kebenaran sejati. Hakikat bukanlah teori. Hakikat adalah pengalaman rohani yang menggetarkan seluruh jiwa. Ia adalah rahasia yang hanya dibisikkan dari hati ke hati. Guru tidak mengajarkan hakikat dengan kata-kata biasa, melainkan dengan diam, dengan pandangan, dengan kehadiran. Sebab hakikat bukanlah pengetahuan yang lahir dari ucapan, melainkan cahaya yang lahir dari pengenalan langsung kepada Sang Maha Kebenaran. Jalan rahasia ini seringkali tersembunyi di balik hal-hal sederhana. Ia tidak selalu ditemukan dalam buku-buku tebal atau wacana panjang. Justru ia muncul dalam kesunyian doa, dalam air mata yang jatuh di malam hari, dalam kerendahan hati ketika seorang hamba mengakui kelemahannya di hadapan Sang Pencipta. Jalan rahasia ini seringkali hadir dalam keheningan, ketika tidak ada yang tersisa kecuali diri dan Tuhan. Namun mengapa hanya murid terpilih yang mendapatkannya? Karena tidak semua orang siap untuk menanggung beban pengetahuan hakikat. Tidak semua hati siap menerima cahaya yang begitu terang. Bayangkan sebuah ruangan gelap yang tiba-tiba dibanjiri cahaya matahari yang menyilaukan, mata yang belum terbiasa akan sakit dan menutup diri. Demikian pula hati manusia, jika belum ditempa, akan sulit menerima hakikat yang sejati. Jalan rahasia menuju hakikat adalah perjalanan pengorbanan. Seseorang yang berjalan di jalan ini harus rela melepaskan genggamannya pada dunia, pada pujian, pada pengakuan, bahkan pada dirinya sendiri. Ia harus rela dihancurkan agar bisa dibangun kembali dengan cahaya kebenaran. Inilah mengapa perjalanan ini disebut rahasia, karena tidak semua orang berani melewati kehancuran diri untuk bangkit dalam kelahiran baru yang lebih hakiki. Guru sejati tidak pernah memberikan hakikat kepada murid yang belum siap, bukan karena ia pelit atau menyembunyikan ilmu, melainkan karena ia tahu betapa beratnya tanggung jawab dari sebuah pengetahuan sejati. Hakikat bukanlah milik sembarang orang. Ia adalah amanah besar. Barang siapa yang mendapatkannya tanpa kesiapan, ia bisa hancur oleh beban pengetahuan itu sendiri. Hakikat mengajarkan bahwa hidup bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Hakikat mengajarkan bahwa kebenaran bukanlah apa yang kita ucapkan dengan lidah, melainkan apa yang hidup di dalam hati kita. Hakikat mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah tentang mengambil, melainkan tentang memberi tanpa berharap kembali.
Murid yang terpilih untuk menerima jalan rahasia ini biasanya bukanlah mereka yang paling pintar, bukan pula yang paling banyak bicara. Murid yang terpilih justru adalah mereka yang hatinya paling tulus, yang jiwanya paling sabar, dan yang tekadnya paling teguh. Mereka adalah orang-orang yang rela menempuh perjalanan panjang tanpa mengeluh, yang tetap berjalan meskipun tidak ada yang memuji, yang tetap setia meskipun tidak ada yang memperhatikan. Hakikat adalah pintu menuju kebebasan. Bebas dari belenggu nafsu, bebas dari jeratan dunia, bebas dari kebodohan batin. Namun kebebasan ini bukan berarti tanpa arah. Justru hakikat menuntun jiwa untuk kembali kepada asalnya, kepada Sang Maha Hakikat, kepada cinta yang abadi. Perjalanan menuju hakikat seringkali dipenuhi ujian. Ada keraguan, ada ketakutan, ada godaan untuk kembali kepada jalan lama yang lebih mudah. Tetapi murid yang sejati akan tetap bertahan. Ia tahu bahwa di ujung perjalanan ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ada kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, ada kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Jalan rahasia menuju hakikat bukanlah tentang menemukan sesuatu di luar diri, melainkan tentang kembali ke dalam diri. Ia adalah perjalanan pulang ke rumah jiwa, perjalanan menuju cahaya yang sejak awal sudah ditanamkan di dalam hati. Guru sejati hanya membantu membuka tirai itu, selebihnya murid harus menempuhnya sendiri dengan keberanian dan kesabaran. Bagi mereka yang sedang mencari, jangan pernah merasa putus asa. Setiap langkah kecil menuju kebaikan, setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus, setiap air mata yang jatuh karena rindu kepada Tuhan, semuanya adalah bagian dari jalan rahasia ini. Meski tampak sederhana, setiap langkah itu adalah kunci yang membuka pintu demi pintu menuju hakikat sejati. Ingatlah, jalan ini tidak akan pernah tampak jelas bagi mata yang penuh kesombongan. Tetapi ia akan terbuka luas bagi hati yang penuh ketulusan. Dan ketika hakikat itu tersingkap, yang tersisa hanyalah kekaguman, kerendahan hati, dan rasa syukur yang tak terhingga. Wahai sahabat jiwa, jika engkau mendengar bisikan hati yang mengajakmu untuk mencari lebih dalam, jangan abaikan. Itu adalah panggilan dari Sang Maha Hakikat. Jika engkau merasakan kerinduan yang tidak dapat dijelaskan, itu adalah tanda bahwa engkau sedang dipanggil untuk menempuh jalan rahasia ini. Jangan takut, jangan ragu, guru sejati akan hadir ketika murid sudah siap. Dan ketika waktunya tiba, hakikat akan dibisikkan ke dalam hatimu dengan cara yang paling indah, cara yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Maka bersiaplah, bersihkan hatimu, kuatkan langkahmu, dan tempuhlah jalan rahasia ini dengan keberanian. Jangan mencari hakikat untuk dipamerkan, jangan menuntutnya untuk menjadi kebanggaan. Carilah ia hanya karena cinta, hanya karena kerinduan kepada kebenaran, hanya karena ingin kembali pulang kepadanya. Pada akhirnya, jalan rahasia menuju hakikat bukanlah milik segelintir orang. Jalan ini terbuka bagi siapapun yang mau membersihkan diri, bersabar, dan terus berjuang. Hanya saja, tidak semua orang memilih untuk menempuhnya. Hanya yang terpilih, yang dipanggil, yang bersedia melepaskan diri dari segala ikatan, yang akan benar-benar sampai pada tujuan. Semoga perjalanan kita semua tidak berhenti di permukaan. Semoga kita berani menyelam lebih dalam, menemukan cahaya hakikat yang selama ini tersembunyi di dasar jiwa kita. Semoga kita menjadi murid yang terpilih, bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kerendahan hati kita untuk terus belajar, terus mencari, dan terus mencintai. Teruslah menyimak, karena dalam setiap untaian kata, ada hikmah yang bisa menjadi bekal dalam perjalanan batinmu. Jangan lepaskan kesempatan untuk terus berjalan bersama dalam pencarian ini, hingga akhirnya kita menemukan hakikat yang sejati. Perjalanan menuju hakikat sejati sesungguhnya bukanlah sekadar langkah fisik atau perjalanan yang bisa dilihat mata. Ia adalah sebuah arus dalam diri, sebuah gelombang yang perlahan-lahan membawa jiwa ke kedalaman yang tidak pernah dijamah oleh logika biasa. Pada bagian sebelumnya kita telah memahami bahwa jalan rahasia ini hanya diberikan kepada murid yang paling terpilih, bukan karena keistimewaan lahiriah mereka, melainkan karena kesiapan batin, kerendahan hati, dan kesungguhan jiwa mereka. Sekarang, marilah kita menyelami lebih dalam tentang bagaimana sesungguhnya proses penyucian jiwa itu berlangsung.
Sebab tidak ada pintu menuju hakikat kecuali melalui jalan pembersihan, pelepasan, dan penyerahan. Hidup manusia pada dasarnya dipenuhi dengan lapisan-lapisan. Ada lapisan lahiriah yang tampak, tubuh, tindakan, kata-kata. Ada lapisan pikiran yang berisi logika, ingatan, rencana, dan perhitungan. Ada pula lapisan jiwa yang lebih dalam, yang jarang tersentuh, tempat di mana kerinduan dan cinta sejati bersemayam. Dan di balik semua lapisan itu ada inti, ada cahaya murni yang disebut hakikat. Namun, cahaya hakikat itu sering tertutup oleh kabut tebal yang berasal dari hawa nafsu, kesombongan, ketamakan, amarah, serta kebodohan. Inilah yang membuat banyak manusia tidak mampu melihat dirinya yang sejati. Mereka sibuk mengejar apa yang tampak di luar, lupa bahwa ada permata yang begitu berharga di dalam dirinya sendiri. Maka, guru sejati sering mengajarkan muridnya untuk terlebih dahulu membersihkan kotoran batin. Bukan dengan cara-cara yang rumit, tetapi melalui latihan sederhana yang konsisten, kejujuran pada diri, kesabaran dalam menghadapi ujian, kerendahan hati di hadapan manusia, serta ketulusan dalam berdoa kepada Sang Pencipta. Latihan ini tampak sederhana, namun justru disitulah rahasia terdalam bersembunyi. Bayangkanlah sebuah cermin. Cermin itu sesungguhnya mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Tetapi jika cermin itu dipenuhi debu, kotoran, atau goresan, pantulannya akan menjadi buram. Demikian pula hati manusia. Hakikat sejati sudah ada di dalam, ia tidak pernah hilang. Namun selama hati tertutup debu nafsu, cahaya hakikat itu tidak akan pernah terlihat. Tugas seorang murid sejati adalah membersihkan cermin hatinya, sehingga ketika cahaya itu datang, ia mampu memantulkan dengan jernih. Disinilah mengapa guru tidak sembarangan memberikan ilmu hakikat kepada siapapun. Karena hakikat bukanlah sesuatu yang bisa dimasukkan dari luar, melainkan sesuatu yang muncul dari dalam. Guru hanya membantu menyingkap tirai, sedangkan cahaya itu sendiri sudah ada di lubuk terdalam jiwa. Proses pembersihan ini seringkali menyakitkan. Sebab manusia harus berani berhadapan dengan dirinya sendiri. Ia harus jujur mengakui kelemahan, dosa, dan kesalahannya. Ia harus berani melepaskan genggamannya pada dunia yang selama ini ia cintai. Ia harus rela kehilangan hal-hal yang selama ini dianggap penting, agar bisa menemukan sesuatu yang lebih penting dari segalanya. Perjalanan ini bagaikan proses seorang tukang emas yang membakar logam. Emas tidak akan menjadi murni jika tidak dimasukkan ke dalam api. Begitu pula jiwa manusia, ia tidak akan bersinar jika tidak diuji dengan panasnya cobaan hidup. Murid yang sejati tidak menghindar dari ujian, melainkan menjadikannya sebagai jalan untuk semakin mendekat pada hakikat. Namun, ujian itu bukan sekadar penderitaan. Di balik setiap kesulitan, ada pelajaran yang sangat berharga. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang dicintainya, ia belajar bahwa cinta sejati hanya milik Tuhan. Ketika seseorang gagal dalam usahanya, ia belajar bahwa kekuatan sejati hanya ada pada Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang dihina, ia belajar tentang kerendahan hati dan kesabaran. Semua itu adalah bagian dari jalan rahasia menuju hakikat. Banyak orang ingin segera sampai pada hakikat, tetapi lupa bahwa perjalanan itu tidak bisa dipercepat. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Sama seperti benih yang ditanam di tanah, ia tidak bisa langsung tumbuh menjadi pohon besar dalam semalam. Ia harus melewati proses, dari biji kecil yang pecah, tumbuh menjadi tunas, lalu batang, kemudian berdaun, berbunga, hingga akhirnya berbuah. Begitu pula jiwa manusia, ia harus melewati tahap demi tahap hingga akhirnya siap menerima cahaya hakikat. Guru sejati tahu persis tahap ini. Ia tidak akan memaksa murid untuk berlari sebelum mampu berjalan. Ia juga tidak akan membuka tabir sebelum murid siap menanggung cahaya yang ada di baliknya. Sebab hakikat bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati secara instan. Ia harus diperjuangkan, harus diperoleh dengan pengorbanan, dan harus dijaga dengan penuh kesadaran. Salah satu rahasia terbesar dari jalan hakikat adalah tentang keheningan. Dunia selalu ramai dengan suara, dengan hiruk-pikuk, dengan gemerlap yang membuat manusia lupa pada dirinya sendiri. Tetapi jalan rahasia ini justru mengajarkan pentingnya diam,
pentingnya hening, pentingnya mendengar suara hati. Sebab hanya dalam keheningan itulah, suara hakikat bisa terdengar jelas. Keheningan bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Keheningan adalah keadaan batin yang tenang meskipun di luar ada badai. Keheningan adalah kemampuan untuk tetap sadar, tetap hadir, tetap terhubung dengan Sang Pencipta, meskipun dunia mengguncang. Murid sejati diajarkan untuk menemukan keheningan ini, sebab di sanalah hakikat akan membisikkan rahasianya. Ada pula rahasia tentang cinta. Banyak orang berbicara tentang cinta, tetapi jarang yang benar-benar memahaminya. Cinta sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memberi tanpa syarat. Cinta sejati bukanlah tentang ego, melainkan tentang kerelaan untuk melepaskan. Hakikat sejati selalu berakar pada cinta, sebab cinta adalah bahasa yang paling murni antara jiwa manusia dengan Tuhannya. Murid yang berjalan di jalan rahasia ini akan menemukan bahwa semakin ia mencintai Tuhan, semakin ia mencintai manusia. Semakin ia mengenal hakikat, semakin ia rendah hati. Sebab cahaya hakikat tidak membuat seseorang menjadi sombong, justru membuatnya semakin sadar bahwa ia hanyalah setetes kecil di lautan tak terbatas milik Sang Pencipta. Inilah salah satu ciri murid terpilih. Ia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ia tidak pernah menganggap dirinya paling tahu. Ia justru semakin rendah hati, semakin lembut, semakin penuh kasih. Sebab ia tahu, semakin dalam ia menyelam, semakin luas samudera yang tak pernah habis. Semakin banyak ia mengetahui, semakin ia merasa tidak tahu. Itulah rahasia kebijaksanaan. Jalan rahasia menuju hakikat adalah jalan tanpa akhir. Sebab hakikat sejati adalah lautan tanpa batas. Seseorang boleh sampai pada satu kedalaman, namun selalu ada kedalaman yang lebih dalam lagi. Seseorang boleh menemukan cahaya, namun selalu ada cahaya yang lebih terang. Inilah yang membuat murid sejati tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti mencari, tidak pernah berhenti berjalan. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah berkah. Setiap ujian adalah tanda kasih sayang. Setiap kesulitan adalah pintu menuju kedewasaan jiwa. Maka murid sejati tidak lagi melihat hidup dengan kacamata sempit. Ia memandang setiap peristiwa sebagai jalan untuk mendekat pada hakikat. Ia tidak lagi terikat pada dunia, tetapi tetap menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, dengan hati yang selalu tertambat pada Sang Hakikat. Saudaraku, memahami semua ini bukanlah akhir, melainkan permulaan. Kita baru menyingkap sebagian kecil dari rahasia perjalanan ini. Masih banyak tirai yang perlu dibuka, masih banyak kedalaman yang menunggu untuk diselami. Jalan ini panjang, penuh misteri, tetapi juga penuh keindahan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dan pada bagian selanjutnya, kita akan menggali lebih jauh tentang bagaimana seorang murid sejati menjaga kesetiaannya dalam perjalanan, bagaimana ia menghadapi godaan dan jebakan yang seringkali hadir untuk menyesatkannya, serta bagaimana guru sejati menuntun dengan cara yang halus, tersembunyi, namun penuh makna. Setiap perjalanan memiliki ujian, dan perjalanan menuju hakikat adalah perjalanan yang penuh dengan ujian yang lebih halus, lebih dalam, serta lebih sulit dikenali. Jika pada bagian sebelumnya kita membahas tentang penyucian diri, keheningan, serta cinta yang menjadi dasar perjalanan, maka kini kita akan menyelami bagian yang paling penting, bagaimana seorang murid menjaga kesetiaannya di jalan rahasia ini. Karena sesungguhnya, banyak yang memulai perjalanan, tetapi sedikit yang mampu bertahan hingga akhir. Banyak yang berangkat dengan penuh semangat, namun berhenti di tengah jalan karena godaan yang tampak indah, jebakan yang licin, atau rasa lelah yang menggerogoti jiwa. Kesetiaan adalah kunci. Tanpa kesetiaan, langkah akan goyah. Tanpa kesetiaan, cahaya hakikat akan redup, tertutup oleh kabut ego yang kembali merayap. Kesetiaan bukan hanya kepada guru lahiriah yang menuntun, tetapi juga kesetiaan kepada jalan itu sendiri, kepada cahaya yang sedang ditempuh, kepada suara halus di dalam jiwa yang memanggil kembali menuju asal. Dalam perjalanan menuju hakikat, ada 3 musuh yang paling besar, keinginan, kesombongan, dan kelalaian. Keinginan adalah dorongan untuk mendapatkan sesuatu demi kepentingan diri. Ia tampak kecil, namun sesungguhnya adalah tembok besar yang memisahkan manusia dari hakikat. Selama hati masih diikat oleh ingin memiliki,
ingin dipuji, ingin dihormati, maka jalan menuju hakikat tidak akan pernah benar-benar terbuka. Murid sejati belajar untuk melepaskan keinginan, bukan berarti ia tidak berusaha, tetapi karena ia memahami bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh kehendak Sang Maha Kuasa. Kesombongan adalah musuh yang lebih halus. Ia muncul justru ketika seorang murid mulai merasakan cahaya. Banyak yang tergelincir pada tahap ini. Mereka merasa telah mencapai sesuatu, merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih dekat kepada Tuhan dibandingkan manusia lain. Padahal, kesombongan sekecil apapun adalah tirai tebal yang menutup cahaya hakikat. Murid sejati yang terpilih tidak akan terjebak pada rasa bangga atas pencapaiannya. Ia justru semakin rendah hati, semakin merasa tidak tahu, semakin merunduk di hadapan Sang Hakikat. Kelalaian adalah musuh yang paling licin. Ia tidak datang dalam bentuk nyata, melainkan hadir dalam bentuk lupa. Lupa pada tujuan, lupa pada panggilan jiwa, lupa bahwa hidup ini sementara. Kelalaian membuat seseorang berhenti berusaha, berhenti menjaga hatinya, berhenti mencari kebenaran. Inilah yang paling berbahaya, karena kelalaian seringkali datang dalam balutan kenyamanan. Murid sejati selalu waspada terhadap kelalaian, ia menjaga hatinya tetap hidup. Tetap terjaga, tetap ingat kepada Sang Maha Hakikat di setiap keadaan. Kesetiaan di jalan ini tidak mudah. Ada saatnya murid merasakan keindahan luar biasa, namun ada pula saatnya ia merasakan kekosongan yang menakutkan. Ada waktu di mana ia merasa dekat sekali dengan hakikat, namun ada pula waktu di mana ia merasa begitu jauh, seakan-akan pintu tertutup rapat. Semua itu adalah bagian dari perjalanan. Guru sejati memahami hal ini. Ia tidak selalu menuntun dengan kata-kata, kadang justru dengan diam. Ia membiarkan murid berjalan sendiri, merasakan kebingungan, bahkan merasakan jatuh. Sebab melalui kebingungan itu, murid belajar menemukan arah dari dalam dirinya sendiri. Melalui jatuh itu, murid belajar bangkit dengan kekuatannya sendiri. Guru tidak ingin murid bergantung selamanya, tetapi ingin agar murid mampu menemukan cahaya yang sudah ada dalam dirinya sendiri. Disinilah kesetiaan diuji. Murid yang sejati tidak akan meninggalkan jalan ini meski terasa sulit, meski terasa sepi, meski ia merasa tidak mendapat jawaban yang ia harapkan. Ia akan tetap bertahan, tetap setia, tetap berjalan meski dengan langkah yang lambat. Sebab ia tahu, setiap langkah, sekecil apapun, tetap mendekatkannya pada hakikat sejati. Kesetiaan itu lahir dari cinta. Tanpa cinta, perjalanan ini akan terasa kering dan melelahkan. Cinta kepada Sang Pencipta membuat murid mampu bertahan, bahkan ketika logika tidak lagi memahami. Cinta itulah yang membuatnya rela berkorban, rela melepaskan, rela menerima segala ujian dengan sabar. Cinta inilah yang menjadi bahan bakar bagi perjalanan rohani yang panjang. Namun, cinta yang sejati juga diuji. Apakah cinta itu tulus, atau hanya sekadar karena ingin mendapat balasan? Apakah cinta itu murni, atau masih bercampur dengan keinginan duniawi? Ujian cinta seringkali datang dalam bentuk kehilangan. Ketika sesuatu yang dicintai hilang, apakah murid masih tetap mencintai Tuhan? Ketika doa tidak segera dijawab, apakah ia tetap percaya, tetap setia, tetap berserah? Hakikat sejati hanya akan terbuka bagi mereka yang cintanya tidak bergantung pada apapun. Bagi mereka yang tetap mencintai meskipun tidak menerima, tetap bersyukur meskipun tidak diberi, tetap berdoa meskipun seakan tidak ada jawaban. Inilah cinta yang murni, cinta yang benar, cinta yang menjadi kunci rahasia menuju hakikat. Kesetiaan juga berarti kesabaran, sebab perjalanan ini panjang, dan terkadang terasa seolah tanpa ujung. Ada murid yang ingin cepat sampai, ingin segera mendapatkan pengalaman rohani yang indah, ingin segera melihat cahaya. Namun, terburu-buru adalah tanda bahwa hatinya masih dipenuhi oleh keinginan. Murid sejati bersabar, ia berjalan langkah demi langkah, tanpa terburu, tanpa mendesak. Ia percaya bahwa waktunya akan datang ketika hatinya sudah siap, dan Sang Pencipta akan membukakan tirai dengan cara yang paling indah. Kesetiaan adalah menjaga niat, sebab niat adalah akar dari setiap langkah. Jika niatnya benar, langkah akan kuat. Jika niatnya salah, langkah akan goyah.
Murid sejati selalu memeriksa niatnya, agar tetap murni, tetap tulus, tetap lurus menuju hakikat sejati. Saudaraku, perjalanan ini adalah perjalanan hati. Tidak ada yang bisa melihat seberapa jauh langkahmu, kecuali dirimu sendiri dan Tuhan. Tidak ada yang bisa menilai seberapa murni niatmu, kecuali Dia yang menciptakanmu. Maka jangan sibukkan dirimu dengan penilaian orang lain. Jangan biarkan pandangan dunia mengganggu langkahmu. Fokuslah pada cahaya di dalam dirimu, dan tetaplah setia berjalan di jalannya. Ketahuilah, semakin dalam seseorang berjalan di jalan rahasia ini, semakin banyak pula jebakan yang akan dihadapi. Jebakan ego, jebakan kesombongan, jebakan merasa sudah sampai. Inilah mengapa guru sejati selalu mengingatkan muridnya untuk tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti mencari, tidak pernah berhenti membersihkan hati. Karena hakikat adalah lautan tanpa batas, dan siapapun yang merasa sudah sampai sesungguhnya baru memulai langkah pertama. Kesetiaan seorang murid sejati tidak hanya tampak dalam doa dan ibadahnya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjaga tutur katanya, menjaga tindakannya, menjaga hatinya agar tetap selaras dengan cahaya hakikat. Ia tidak hanya mencari kebenaran di ruang sunyi, tetapi juga menghadirkannya dalam pergaulan, dalam pekerjaannya, dalam setiap hubungan dengan sesama manusia. Hakikat sejati bukan hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan untuk dibagikan dalam bentuk kebaikan. Murid sejati yang setia tidak akan menyimpan cahaya itu hanya dalam dirinya, tetapi membiarkannya bersinar melalui kasih sayang, kelembutan, dan ketulusan yang ia hadirkan di tengah masyarakat. Inilah bukti kesetiaan yang sejati, bahwa perjalanan rohani tidak menjauhkan seseorang dari kehidupan, melainkan membuatnya semakin hadir, semakin bermanfaat, semakin menjadi cahaya bagi yang lain. Dan pada akhirnya, kesetiaan inilah yang akan membuka pintu demi pintu, hingga murid itu benar-benar sampai pada hakikat sejati. Ia akan merasakan kedamaian yang tidak dapat diganggu oleh apapun, kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan luar, dan cinta yang tidak bisa padam oleh waktu. Perjalanan ini masih panjang, dan pada bagian berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana cahaya hakikat itu sendiri bekerja dalam jiwa, bagaimana ia mengubah pandangan seorang murid terhadap dunia, dan bagaimana ia menuntun langkah agar setiap hembusan nafas menjadi ibadah, setiap detik menjadi pengabdian, setiap langkah menjadi jalan pulang. Maka, tetaplah setia pada perjalananmu, jaga hatimu, rawat cintamu, dan teruslah menggali makna dalam kehidupan sehari-hari. Sebab di sanalah hakikat seringkali hadir, dalam hal-hal kecil yang sederhana, namun penuh cahaya rahasia. Hakikat sejati, jika benar-benar menyentuh jiwa, bukanlah sekadar pengetahuan yang menambah wawasan. Ia adalah cahaya yang mengubah seluruh pandangan hidup seseorang. Cahaya itu tidak tampak di mata lahiriah, namun menyinari hati sehingga apa yang dulu terlihat biasa menjadi luar biasa, apa yang dulu tampak semu terbuka kedoknya, dan apa yang dulu dianggap hampa justru memancarkan makna. Bagi seorang murid sejati yang telah berjalan dengan kesetiaan, hakikat tidak datang dalam sekali kilat. Ia hadir seperti fajar yang perlahan menyingsing di ufuk timur. Mula-mula hanya gurat cahaya samar, lalu bertambah terang, hingga akhirnya menyinari seluruh langit kehidupan. Proses ini berlangsung perlahan, penuh kelembutan, sebab cahaya hakikat tidak ingin menyilaukan, melainkan menenangkan. Apa yang berubah ketika cahaya hakikat mulai masuk ke dalam jiwa? Pertama, pandangan terhadap diri sendiri. Murid sejati yang disentuh cahaya tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat segalanya. Ia tidak lagi terjebak pada kebanggaan ataupun kebencian terhadap dirinya. Ia melihat dirinya sebagai sebuah amanah, sebuah titipan, sebuah jalan untuk mengenal Tuhan. Ia menyadari bahwa tubuh ini hanya pakaian sementara, pikiran ini hanyalah alat, dan ego hanyalah bayangan. Yang sejati adalah jiwa, dan jiwa itu milik Tuhan. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang mendalam. Murid sejati tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ia tahu bahwa setiap jiwa memiliki jalan masing-masing. Ia tidak lagi meremehkan kekurangan, tidak pula meninggikan kelebihan. Ia melihat semua sebagai bagian dari perjalanan yang sudah diatur dengan sempurna oleh Sang Maha Bijaksana. Kedua, pandangan terhadap dunia.
Sebelum cahaya hakikat hadir, dunia tampak begitu memikat. Harta, kedudukan, penghormatan, semuanya terasa penting untuk dikejar. Namun setelah cahaya itu menyinari hati, dunia terlihat sebagaimana adanya, sebuah tempat persinggahan, bukan tujuan. Murid sejati tidak lagi terikat oleh dunia, tetapi juga tidak meninggalkannya. Ia menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, sambil tetap sadar bahwa semuanya hanya sementara. Ia bekerja, tetapi tidak diperbudak oleh pekerjaannya. Ia memiliki, tetapi tidak diperbudak oleh kepemilikannya. Ia mencintai, tetapi tidak diperbudak oleh cintanya. Dunia baginya hanyalah cermin yang memantulkan hakikat, bukan sumber hakikat itu sendiri. Dengan pandangan ini, hidup menjadi lebih ringan, lebih damai, lebih terarah. Ketiga, pandangan terhadap manusia. Cahaya hakikat membuat murid sejati melihat setiap manusia dengan mata kasih. Ia tidak lagi mudah menghakimi, karena ia sadar setiap orang sedang menempuh jalan masing-masing, dengan ujian dan takdirnya sendiri. Ia melihat penderitaan orang lain bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai kesempatan untuk memberi. Ia melihat kebaikan orang lain bukan sebagai saingan, melainkan sebagai pelajaran. Maka, murid sejati tidak pernah merasa lebih tinggi. Justru semakin dalam ia mengenal hakikat, semakin besar rasa hormatnya kepada sesama. Ia memandang manusia tidak dari rupa lahiriah, bukan dari harta atau jabatan, tetapi dari cahaya jiwa yang tersembunyi di dalam. Ia menghargai semua, bahkan mereka yang tersesat, sebab ia tahu di balik semua itu tetap ada percikan cahaya ilahi yang menunggu untuk bangkit. Keempat, pandangan terhadap kehidupan itu sendiri. Cahaya hakikat menyingkap bahwa hidup adalah perjalanan pulang. Segala suka dan duka, tawa dan tangis, pertemuan dan perpisahan, semuanya hanyalah bagian dari satu arah, kembali kepada sang pemilik jiwa. Dengan kesadaran ini, murid sejati tidak lagi gentar menghadapi kematian. Ia tidak melihat kematian sebagai akhir, melainkan sebagai pintu menuju pertemuan sejati. Kesadaran ini membuatnya hidup dengan lebih tenang. Ia tidak terburu-buru, tidak cemas berlebihan, tidak takut kehilangan. Sebab ia tahu, apapun yang terjadi hanyalah bagian dari jalan yang pasti akan membawanya kembali kepada sumber segala cinta. Namun, perubahan pandangan ini bukan berarti murid sejati terbebas dari ujian. Justru ujian semakin halus, semakin dalam, semakin tersembunyi. Ujian itu bukan lagi tentang harta atau kedudukan, melainkan tentang keikhlasan yang sejati. Apakah ia benar-benar tulus mencintai Tuhan tanpa pamrih, ataukah masih terselip keinginan yang tersembunyi? Apakah ia benar-benar sudah melepaskan ego, ataukah masih ada rasa bangga yang samar? Disinilah cahaya hakikat bekerja. Ia menyingkap bayangan-bayangan yang tersisa dalam jiwa, agar murid sejati bisa melihat dirinya dengan jujur. Cahaya itu tidak pernah membohongi. Ia akan memperlihatkan dengan jelas segala sesuatu yang masih menghalangi jiwa untuk benar-benar bersatu dengan sang hakikat. Murid sejati yang sudah setia akan menerima semua ini dengan lapang dada. Ia tidak takut melihat kekurangannya, karena ia tahu itu adalah jalan untuk semakin dekat. Ia tidak menolak melihat bayangan dirinya, karena ia tahu setiap bayangan hanya bisa hilang jika dihadapkan langsung pada cahaya. Dengan kejujuran ini, perlahan-lahan jiwa menjadi semakin bersih, semakin ringan, semakin jernih. Cahaya hakikat juga membawa kebahagiaan yang berbeda dari kebahagiaan dunia. Kebahagiaan ini tidak tergantung pada keadaan luar. Ia tidak lahir dari pujian, dari harta, atau dari keberhasilan. Kebahagiaan ini lahir dari rasa kedekatan dengan Tuhan. Bahkan ketika dunia runtuh, kebahagiaan itu tetap ada. Bahkan ketika kehilangan melanda, kedamaian itu tetap terjaga. Inilah kebahagiaan yang dicari oleh semua jiwa, meski sering tanpa disadari. Sebagian orang mencarinya di luar, dengan mengumpulkan harta, kekuasaan, atau cinta manusia. Namun murid sejati menemukan bahwa kebahagiaan sejati sudah ada di dalam dirinya, ketika cahaya hakikat menyinari hati. Namun, kebahagiaan ini bukan untuk dinikmati sendiri. Murid sejati tahu bahwa cahaya yang ia terima adalah amanah. Ia harus membagikan cahaya itu, bukan dengan kata-kata indah semata, tetapi dengan perbuatan nyata.
Ia menjadi sumber kedamaian bagi orang di sekitarnya, menjadi penyejuk bagi yang sedang gelisah, menjadi penguat bagi yang sedang rapuh. Cahaya hakikat membuatnya menjadi pribadi yang tidak hanya mencari keselamatan diri, tetapi juga ingin agar orang lain menemukan jalan pulang. Tetapi ia tidak memaksa, sebab ia tahu setiap jiwa punya waktunya sendiri. Ia hanya menjadi pelita, memberi sinar seperlunya, agar orang yang sedang mencari tidak berjalan dalam kegelapan. Saudaraku, disinilah letak keindahan hakikat. Ia tidak membuat seseorang terasing dari dunia, tetapi justru membuatnya semakin hadir. Ia tidak menjadikan seseorang menjauh dari manusia, tetapi justru membuatnya semakin dekat dengan kasih sayang. Ia tidak membuat seseorang sombong karena merasa lebih tahu, tetapi justru membuatnya semakin rendah hati, karena ia tahu hakikat sejati tidak pernah habis untuk dipelajari. Hakikat adalah lautan tanpa tepi. Murid sejati yang sudah merasakan tetesannya akan semakin rindu untuk menyelam lebih dalam. Dan semakin ia menyelam, semakin ia sadar bahwa ia hanyalah setetes kecil di tengah samudera yang tak terhingga. Kesadaran inilah yang melahirkan ketenangan, kerendahan hati, dan rasa syukur yang tiada henti. Maka, perjalanan kita tidak boleh berhenti hanya pada pemahaman. Cahaya hakikat menuntut untuk dihidupi, untuk diwujudkan dalam setiap langkah sehari-hari. Sebab apa artinya mengenal hakikat jika tidak tercermin dalam sikap, dalam tutur kata, dalam kasih sayang, dalam pengabdian kepada sesama. Hidup kita sehari-hari adalah ladang tempat cahaya itu diuji. Bagaimana kita bersabar ketika diuji, bagaimana kita tetap rendah hati ketika dipuji, bagaimana kita tetap tulus ketika memberi, itulah wujud nyata dari cahaya hakikat. Jalan rahasia ini sesungguhnya bukan di tempat jauh, tetapi dalam kehidupan sederhana sehari-hari. Dan pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana hakikat itu membimbing setiap langkah, bagaimana ia menjadikan setiap detik sebagai ibadah, setiap pekerjaan sebagai pengabdian, dan setiap pertemuan sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Sang Maha Hakikat. Karena sesungguhnya, hakikat tidak pernah jauh dari kita. Ia selalu hadir, menunggu untuk dikenali, dalam keseharian kita yang tampak biasa. Maka, mari kita terus menggali, mari kita terus mencari, mari kita terus hidup dalam cahaya itu, agar kehidupan kita menjadi perjalanan pulang yang penuh makna dan keindahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita bersama-sama menyusuri perjalanan panjang dari satu bagian ke bagian lainnya, tibalah saatnya kita merenungkan kembali segala yang telah kita bahas. Perjalanan ini ibarat menapaki jalan sunyi menuju sumber cahaya, dimulai dari kesadaran tentang hakikat hidup, lalu menyelami lebih dalam arti perjalanan jiwa, kemudian menyingkap lapisan demi lapisan yang menutupi hati, hingga akhirnya kita sampai pada sinar yang mengubah pandangan. Semua itu bukanlah sekadar rangkaian kata, melainkan cermin yang dapat menuntun kita untuk mengenal diri, mengenal kehidupan, dan pada akhirnya mengenal Tuhan. Hidup ini sesungguhnya adalah perjalanan pulang. Kita datang darinya, hidup dengannya, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Segala yang kita jalani hanyalah rangkaian pengalaman yang mengasah jiwa agar semakin jernih dan semakin siap untuk kembali kepada Sang Pemilik segala. Maka, setiap langkah yang kita tempuh, setiap ujian yang kita hadapi, dan setiap kebahagiaan yang kita rasakan, semuanya bukan kebetulan. Itu semua adalah bagian dari kurikulum ilahi yang dengan penuh kasih dirancang khusus untuk kita. Kita telah belajar bahwa dalam hidup ini ada 3 lapisan besar, syariat, tarekat, dan hakikat. Syariat adalah pondasi, tarekat adalah jalan, dan hakikat adalah tujuan. Namun, tujuan ini pun bukan akhir, melainkan awal dari kesadaran yang lebih tinggi. Syariat mengajarkan kita disiplin lahiriah, tarekat membimbing kita dalam perjalanan batin, dan hakikat menyingkap tabir yang selama ini menutupi pandangan jiwa. Ketiganya bukan sesuatu yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang harus dihidupi. Kita juga telah merenungi bagaimana jiwa manusia melewati berbagai fase, dari kebingungan menuju pencerahan, dari keterikatan menuju kebebasan, dari kebanggaan menuju kerendahan hati. Semua itu tidak terjadi sekaligus, melainkan melalui proses panjang yang penuh ujian. Tetapi justru dalam ujian itulah cahaya hakikat bersinar,
menuntun kita untuk semakin ikhlas, semakin sabar, semakin yakin. Saudaraku, kesadaran ini seharusnya tidak berhenti pada pemahaman. Ia harus hidup dalam tindakan nyata sehari-hari. Seberapa jauh cahaya itu telah masuk ke dalam diri kita, bukan diukur dari seberapa indah kata-kata yang kita ucapkan, tetapi dari seberapa lembut hati kita terhadap sesama, seberapa ikhlas kita dalam memberi, dan seberapa teguh kita dalam bersyukur, meskipun keadaan tidak selalu sesuai dengan harapan. Hidup bukanlah tentang berapa lama kita berjalan, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya. Jika setiap langkah kita disertai kesadaran, maka setiap detik akan bermakna. Jika setiap perbuatan kita diniatkan karena Allah, maka sekecil apapun ia akan bernilai besar. Dan jika setiap ujian kita hadapi dengan sabar, maka setiap luka akan berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan kita pulang. Mari kita ingat, dunia ini hanyalah persinggahan. Ia bukan rumah abadi, tetapi tempat kita belajar. Jangan sampai kita terperangkap dalam bayangannya dan lupa pada tujuan sejati. Harta, kedudukan, bahkan usia, semuanya hanyalah titipan. Yang sejati adalah amal, niat, dan cinta kita kepada Allah. Itulah bekal yang akan kita bawa ketika tiba saatnya meninggalkan dunia ini. Namun, jangan pula kita meninggalkan dunia dengan alasan mencari akhirat. Dunia adalah ladang tempat kita menanam, dan akhirat adalah tempat kita memanen. Siapa yang tidak menanam dengan sungguh-sungguh di dunia, tidak akan menuai hasil di akhirat. Maka, bekerja dengan niat yang benar adalah ibadah, mencintai dengan tulus adalah ibadah, bahkan tersenyum dengan ikhlas pun menjadi ibadah. Saudaraku yang penuh semangat, jangan pernah merasa perjalanan ini terlalu berat. Memang, jalan menuju cahaya tidak selalu mudah. Kadang kita jatuh, kadang kita letih, kadang kita ragu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang tulus tidak pernah sia-sia. Allah melihat setiap usaha, sekecil apapun. Bahkan ketika kita hanya mampu berdoa dalam keheningan, itu pun dicatat sebagai bagian dari perjalanan pulang. Maka, jangan menyerah. Jika hari ini terasa berat, percayalah bahwa ada fajar yang menunggu di ujung malam. Jika hati terasa lelah, ingatlah bahwa ada kekuatan yang selalu tersedia bagi siapa yang berserah. Jika hidup terasa hampa, yakinkanlah bahwa hakikat sejati sudah ada di dalam diri kita, tinggal menunggu untuk dikenali. Jangan bandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Setiap jiwa punya waktunya sendiri, punya jalannya sendiri, punya takdir yang sudah diatur dengan penuh cinta. Tugas kita bukan menjadi seperti orang lain, melainkan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Selama kita terus berjalan dengan niat yang tulus, kita sudah berada di jalan yang benar. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti belajar. Hakikat sejati adalah lautan tanpa tepi. Semakin kita menyelam, semakin kita sadar betapa sedikit yang kita ketahui. Kerendahan hati inilah yang akan menjaga kita dari kesombongan rohani. Sebab, bahaya terbesar dalam perjalanan ini bukan lagi godaan dunia, melainkan rasa bangga karena merasa sudah sampai. Padahal, di hadapan Allah, kita hanyalah hamba kecil yang sedang belajar mengenalnya. Saudaraku, dari semua pembahasan ini, mari kita simpulkan, hidup adalah perjalanan pulang, syariat adalah pondasi, tarekat adalah jalan, hakikat adalah tujuan. Jalan ini penuh ujian, tetapi juga penuh cahaya. Dan cahaya itu akan menuntun kita menuju kedamaian sejati, selama kita berjalan dengan ikhlas, sabar, dan cinta. Kini, mari kita tanamkan dalam hati bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah, kesempatan untuk lebih baik dari kemarin, kesempatan untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa makna. Jadikan setiap detik sebagai persembahan cinta kepada Sang Maha Pengasih. Untuk itu, mari kita tutup renungan ini dengan doa yang penuh harapan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terimalah setiap langkah kami, meski sering tersandung. Terimalah setiap niat kami, meski belum sempurna. Ampunilah kelemahan kami, dan bimbinglah kami agar selalu berjalan di jalan-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang tenang, jiwa yang ikhlas,
dan semangat yang tidak pernah padam dalam menempuh perjalanan hidup ini. Jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur, yang sabar dalam ujian, yang rendah hati dalam keberhasilan, dan yang penuh kasih kepada sesama. Ya Allah, jadikanlah setiap hari kami sebagai cahaya, setiap langkah kami sebagai ibadah, dan setiap akhir perjalanan kami sebagai pertemuan yang indah denganmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya, saudaraku. Semoga cahaya dan ketenangan selalu menyertai langkahmu, dan semoga hatimu senantiasa penuh dengan semangat dan cinta dalam menjalani kehidupan ini.